Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah metode numerik. Pada kesempatan ini, selama beberapa menit ke depan, kita akan berdiskusi tentang metode bisection atau metode setengah interval. Untuk metode bisection method atau metode setengah interval, metode setengah interval merupakan metode yang paling mudah dan sederhana dibanding metode yang lainnya yang akan kita pelajari nanti. Adapun sifat dari metode ini adalah konvergensi. Yang pertama adalah konvergensinya lambat. Kemudian yang kedua, memang caranya lebih mudah. Gitu. Kemudian yang ketiga, tidak dapat digunakan mencari akar imajiner. Yang keempat, hanya dapat mencari satu akar dalam satu siklusnya. Untuk metode bisection atau setengah interval, itu adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari suatu akar X tertentu, di mana ketika kita mempunyai sebuah persamaan Y sama dengan fungsi X, di mana fungsi itu merupakan bagian dari sumbu yang ke X dan juga fungsi sumbu yang Y. Maka kita nanti akan mencari nilai-nilai tertentu yang akan kita cari dengan kriteria apakah errornya itu lebih kecil dari berapa yang kita inginkan. Nah, dengan metode itu, bisection, nanti kita akan mencari akar-akar tersebut. Di sini kita akan melihat ada sebuah sumbu, yaitu sumbu X, kemudian ada sumbu vertikal ya ini, yaitu sumbu Y. Kemudian ada sebuah persamaan Y sama dengan Fx yang memotong pada sumbu X. Nah, di sini kita akan menggunakan metode setengah interval untuk mencari nilai dari akar-akarnya. Nah, ini adalah akar yang dicari. X ini adalah akar yang dicari. Nah, kita akan menggunakan flowchart yang ada di sebelah kanan. Yang pertama adalah start, yaitu kita mulai dengan melakukan penentuan xn dan x1. xn plus 1. Ini adalah nilai xn yang kita ambil di awal dan juga ada nilai xn plus 1. Nilainya bebas. Mungkin kalau kita isi angka ya bisa 1 dengan 5. Kemudian 1 dengan 3 juga boleh. 1 dengan 2 juga boleh di situ. Nah, setelah kita menentukan secara bebas nilai xn dan juga xn plus 1, maka kita akan melihat nilai dari fungsi tersebut yang posisinya ada di sini. Itu ada fungsi dari xn dan kemudian ada fungsi dari xn plus 1. Ini posisi ada di situ. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk setelah kita hitung fungsi ini, maka kita akan membandingkan perkalian ini. Jadi kita kalikan fungsi dari xn plus 1 dengan fungsi dari xn, apakah dia sudah lebih kecil dari 0? Kalau sudah lebih kecil dari 0, maka kita boleh ya lanjut lagi ke tahap berikutnya. Tetapi kalau fungsi ini belum terpenuhi, xn dikalikan fungsi xn plus 1 kok tidak lebih kecil dari 0, maka kita akan kembali lagi kepada poin yang di atasnya. Kita rubah xn dan xn plus 1. Kalau tadi mungkin menentukan 1 dengan 5, maka kita rubah 1 dengan 3. Kita coba lagi sampai mendapatkan fungsi xn, kalau kita kalikan dengan fungsi xn plus 1 lebih kecil dari 0. Artinya berbeda tanda. Nah, setelah kita mendapatkan nilai tersebut sesuai persyaratan yang ada di sini, persyaratan fungsi xn dikalikan fungsi xn plus 1 lebih kecil dari 0, maka kita akan menuju kepada tahapan berikutnya. Pada tahapan ini, ketika fungsi dari xn plus 1 dan juga fungsi dari xn dikalikan itu posisinya sudah lebih kecil daripada 0, lebih kecil daripada 0, maka kita akan masuk kepada tahap ini, menghitung nilai xt. Xt adalah xn plus 1 dibagi dengan 2. Jadi posisinya adalah xn dijumlahkan dengan xn plus 1 dibagi 2, maka dapatlah nilai xt yang ada di sini. Nah, setelah menghitung nilai xt, maka kita akan masuk langkah berikutnya, menghitung fungsi dari xt tersebut, yaitu ada di bawahnya ini. Nah, ini fungsinya ada di situ. Setelah mendapatkan fungsi xt, maka ini ada fungsi xt, kemudian ada fungsi xn. Nah, ini akan kita alihkan. Ini ada fungsi xt, ada fungsi xn, ini akan kita
dikalikan. Ini dikalikan, ya, dikalikan di sana. Nah, dikalikan. Kalau sampai nilainya perkalian fungsi xn dan fungsi xt itu lebih kecil dari 0, maka kita akan bergeser ke kanan. Kalau tidak, ya. Kalau tidak, kita akan bergeser ke kanan. Kalau iya, ya langsung lanjut di bagian bawah ini. Nah, semisal ini tidak, saya anggap tidak dulu. Fungsi xt dikalikan fungsi xn itu tidak lebih kecil dari 0. Maka flowchart-nya adalah ke kanan ini. Sehingga nilai xn itu adalah nilai xt. Jadi ini menggunakan nilai awalnya adalah ini. Kemudian fungsi xn sama dengan fungsi xt. Dan ini kemudian langsung masuk ke bagian bawah ini. Nah, flowchart-nya sampai ke situ. Kalau sampai fungsi xt dikalikan dengan fungsi xn lebih kecil dari 0, maka xn plus 1 sama dengan xt. Nah, ini disebut sebagai xt-nya, nilai xt. Kemudian fungsi xn plus 1 sama dengan fungsi di xt. Sehingga berlanjut sampai kepada nilai yang kita inginkan. Jadi fungsi dari xt itu sudah sesuai dari nilai epsilon. Nilai epsilon itu adalah nilai yang kita tetapkan, yang kita inginkan, agar nilai yang kita cari itu sudah mempunyai kesamaan seberapa persen. Nah, setelah itu, kalau sudah didapatkan kesamaan, maka nilai akarnya sudah ketemu, yaitu akar xt, dan prosesnya sudah bisa selesai atau stop. Nah, berikut adalah langkah-langkah perhitungan untuk dissection method. Yang pertama, teman-teman bisa menentukan titik sembarang, yaitu titik x1 dan juga titik x2. Kemudian hitung fungsi dari titik tersebut. Coba kita cek, misalkan titik x1 adalah berada di sini. Kemudian x2-nya ada di sini. Maka setelah itu kita akan menghitung untuk fungsi x1 dan juga fungsi x2. Nah, ini adalah langkah yang pertama. Kemudian cek apakah fungsi dari x1 dikalikan x2 itu lebih kecil dari 0. Dicek apakah perkalian antara ini dengan ini lebih kecil dari 0. Artinya fungsi dari x1 dan x2 ini harus berbeda tanda. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah menghitung nilai xt, di mana xt itu adalah x1 plus x2 dibagi dengan 0. Artinya ini sebagai x1 kita. Kemudian ada x2 kita berada di xn plus 1, kemudian kita bagi 2, maka ketemu nilai xt yang ada di tengah ini. Ini tepat berada di tengahnya. Nah, selanjutnya kita nanti akan menghitung dan menetapkan apakah fungsi ini akan bergeser ke kanan atau ke kiri dalam mencari akar yang akan kita cari. Selanjutnya, untuk langkah yang keempat, jadi langkah yang keempat setelah kita mencari tadi nilai xt yang ada di sini, maka yang keempat ini kita akan mencari fungsi dari xt tersebut. Jadi ada fungsi dari xt. Nah, setelah itu cek apakah fungsi dari xt dikalikan dengan fungsi x1. Nah, ini adalah xt-nya, kemudian ini fungsi x1 itu lebih kecil dari 0. Secara prinsip, kalau itu dikalikan itu negatif atau positif. Jika dia lebih kecil dari 0, maka jika iya, maka nilai x2 yang baru adalah nilai xt. Ini adalah nilai x2. Sedangkan nilai x1 tetap. Tetapi jika tidak, maka x1 adalah yang xn ini. Nah, yang baru adalah xt, sedangkan x2 tetap. Secara prinsip begini. Teman-teman bisa mudah mengingat kalau fungsi dari xt kita kalikan dengan fungsi dari xn itu positif, maka selanjutnya posisi yang akan kita lakukan pencarian terhadap akar itu ada di sini, ada di kanannya. Tetapi kalau dia nanti fungsi xt dikalikan dengan fungsi x1 sama dengan 0, lebih kecil dari 0, maaf, maka kalau minus lah itu. Minus itu posisinya ada di sebelah kirinya. Berarti akar yang akan kita cari berada di sini. Inilah bedanya. Sehingga nanti dari sini kita akan mencari xt yang baru. Apakah posisinya di sebelah kanan atau posisinya di sebelah kiri.
Untuk langkah yang keenam, selanjutnya adalah cek apakah dari harga mutlak fungsi xt itu lebih kecil dari epsilon, di mana epsilon ini adalah bilangan yang kecil yang ditentukan oleh user, pengguna, atau kita yang akan menghitung. Nah, nilai epsilon ini kalau sama dengan 10 pangkat minus 5 itu sudah termasuk sangat-sangat bagus sekali. Kemudian yang ketujuh, itu kalau nilai fungsi xt, atau harga mutlak dari itu lebih kecil dari epsilon, maka xt adalah salah satu akar dari persamaan. Kemudian yang ke-8, kalau sampai nilai harga mutlak dari fungsi dari xt lebih besar dari epsilon ini, maka proses akan berulang ke langkah 3, demikian seterusnya sampai didapatkan pada persyaratan yang ini. Fungsi dari xt, harga mutlaknya lebih kecil dari epsilon. Nah, sekarang agar mempermudah kita tidak berpikir secara yang abstrak, kita akan berikan salah satu contoh dari perhitungan ini, di mana pada contoh satu ini, hitung salah satu akar dari persamaan pangkat 3, yaitu fungsi fx sama dengan x pangkat 3, kemudian plus x kuadrat min 3x dikurangi dengan 3 sama dengan 0. Dengan kita lakukan cek untuk nilai epsilon sama dengan 0,0001. Kemudian kita akan melakukan perhitungan, ya kita jawab ya, dengan mengikuti alur flowchart atau bagan alir yang sudah kita sampaikan tadi, atau yang ada di sebelah kanan kita ini juga saya tampilkan. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu nilai xn sama dengan 1, ini ada nilainya 1, kemudian xn plus 1 sama dengan 2, yaitu kita punya nilai xn plus 1 sama dengan 2. Nah, harga-harga ini ditentukan sembarang nilainya. Boleh 1 dengan 3, 1 dengan 4 juga boleh. Tapi saya mengambil 1 dengan 2. Kemudian yang kedua, itu kita akan menghitung berapa fungsi dari xn. Jadi kita masukkan xn sama dengan 1, kita masukkan kepada persamaan fungsi x ini. Kita lihat 1 pangkat 3 plus 1 pangkat 2 min dari 3 dikalikan dengan 1 dikurangi 3 sama dengan min 4. Kemudian fungsi xn plus 1 sama dengan, kita masukkan nilainya, xn plus 1 sama dengan 2 kepada persamaan yang ada di sini. Sehingga kita dapatkan persamaannya 2x pangkat 3 plus 2 kuadrat, kemudian dikurangi dengan 3 dikalikan 2, dikurangi 3, ketemu angka positif 3. Nah, selanjutnya, langkah yang ketiga kita akan mengecek perkalian dari hasil tersebut. Nah, pada langkah yang ketiga, setelah kita menghitung dari fungsi xn, kemudian ada fungsi xn plus 1 di sini, maka itu akan kita lakukan perkalian. Sehingga posisinya dari hasil perhitungan, kita lihat ada fungsi xn, itu ada minus 4, kemudian fungsi xn plus 1 itu ada 3. Ini kalau kita kalikan untuk ngecek nilainya ternyata lebih kecil dari 0, yaitu negatif. Maka kalau fungsi xn dikalikan dengan fungsi xn plus 1 ketemu negatif, selanjutnya kriteria kita ada di sini. Maka xt sama dengan xn plus xn plus 1 dibagi 2. Sehingga ini bisa kita dapatkan nilainya, yaitu menggunakan xn plus xn plus 1 dibagi 2. Sehingga 1 tambah 2 dibagi 2 ketemu 1,5. Nah, selanjutnya itu poin yang keempat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa mendapatkan nilai xt, di mana karena perkalian yang poin 3 ternyata negatif, maka xn plus 1 dibagi 2. Maka ketemu 1 plus 2, di sini bagi 2 ketemu 1,5, dan itu kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu yang kelima. Yang kelima, teman-teman coba dicek. Fungsi dari xt. Nah, fungsi dari xt. Setelah kita mengetahui nilai xt 1,5, maka kita akan mencari nilai dari xt yang ada di sini. Nah, ini kita masukkan xt-nya 1,5 ke dalam persamaan yang ada di sini. Ini 1,5 pangkat 3, kemudian 1,5 kuadrat, minus 3 kali 1,5, min 3, ketemu minus 1,875.
Nah, dari situ, langkah yang keenam kita akan cek dari fungsi xt dikalikan dengan fungsi xn, itu nilainya berapa. Nah, kita cek. Ada fungsi xt-nya adalah minus 1,87 dikalikan dengan fungsi xn, di mana fungsi xn adalah minus 4, sehingga min dikalikan dengan min ketemu positif. Nah, kalau dia ketemu positif, maka xn sama dengan xt dan fungsi dari xn sama dengan fungsi x1. Sehingga untuk xn-nya kita akan memakai xt, kemudian xn plus 1-nya kita tetap menggunakan nilai 2. Nah, pada langkah yang ini kita lihat ketika kita punya nilai xn sama dengan 1,5, xn plus 1 sama dengan 2, maka kita lihat ini ada selisihnya. Nah, fungsinya dulu, fungsi dari xn itu dapat angka min 1,875. Kemudian fungsi xn plus 1-nya kita masukkan angka 2 ketemu 3. Sehingga dari situ kita bisa melihat perkaliannya, fungsinya dari xt yang kita dapatkan 1,5 kali plus 2 dibagi dengan 2 ketemu minus 1,75. Kemudian kita juga mendapatkan fungsinya. Setelah itu kita kalikan untuk fungsi xt dan fungsi xn. Jadi 3 dikalikan dengan fungsi xt. Kita lihat 0,17187 kalikan dengan fungsi xn, yaitu min 1,875. Nah, kita dapatkan min dikalikan dengan plus, maka nilainya min. Sehingga di sini kita akan memakai nilai xn-nya adalah tetap, kemudian xn plus 1-nya adalah xt-nya. Nah, begitu seterusnya berulang sampai nanti kita mendapatkan nilai yang posisinya sesuai dengan persyaratan yang ada. Karena pada poin 6 tadi, nilai yang didapat adalah positif, berarti lebih besar dari 0, sehingga xn yang baru adalah xt-nya. Kawan-kawan bisa melihat ke sini, atau xn sama dengan 1,5 dan fn, fungsi dari xn sama dengan fungsi dari xt sama dengan min 1,875. Sedangkan nilai xn plus 1 nilainya tetap yaitu sebesar 2. Kemudian cek nilai mutlak. Nah, ini f fungsi dari xt sama dengan harga mutlak dari fungsi xt sama dengan 1,875. Dia posisinya lebih besar dari epsilon atau yang kita inginkan. Sehingga proses berlangsung dengan menentukan nilai xt yang baru dengan xn sama dengan 1,5. Kemudian xn plus 1 sama dengan 2. Nah, pada kesempatan ini ada tabel di slide di bagian bawah. Ini apabila teman-teman itu masih merasa bingung dengan proses yang tadi, maka di sini saya akan berikan ulasan. Jadi ulasan dari langkah-langkah yang paling awal. Jadi coba silakan, saya ingin mengulang dari literasi nomor 1. Kita pertama menentukan nilai xn sama dengan 1, kemudian xn plus 1 sama dengan 2. Setelah itu dapatkan fungsinya. Posisinya ada di sini, minus 4 dan minus 3. Nah, ketika ini dikalikan, ternyata dia negatif, maka nilai xt itu bisa kita dapatkan penjumlahan antara xn dengan xn plus 1 dibagi dengan 2, maka ketemu 1,5. Nah, selanjutnya setelah xt kita dapatkan, maka kita bisa masukkan kepada fungsinya, yaitu ketemu min 1,875. Nah, baru di sini kita menentukan berapa nilai yang akan kita pakai pada xn di tahap 2. Caranya adalah fokus kepada perkalian dua fungsi ini, yaitu xt dengan fungsi dari xn. Kita lihat xt-nya adalah positif, fungsi dari xt-nya adalah negatif, kemudian fungsi dari xn-nya adalah negatif, sehingga kita mendapatkan fungsi yang positif. Ketika fungsi itu nilainya, perkalian fungsi itu nilainya positif, maka xn yang baru adalah menggunakan xt. Jadi 1,5 kita tempatkan di sini. Dan xn plus 1 nilainya tetap. Nah, ini kita proses lagi.
kita mendapatkan fungsi dari xn, kita mendapatkan fungsi dari xn plus 1, kemudian dari situ kita kalikan ternyata dia negatif, maka xt sama dengan xn plus xn plus 1 dibagi 2. Jadi posisinya adalah 1,5 plus 2, yaitu 3,5 dibagi 2, 1,75. Setelah mendapatkan nilai xt, maka fungsi dari xt ada. Bisa kita dapatkan. Sehingga kita akan balik kepada perkalian dari fungsi xt dan fungsi xn. Nah, fungsi xt posisinya positif, kemudian fungsi dari xn posisinya negatif. Sehingga di sini kita dapatkan negatif. Kalau kita mendapatkan nilai negatif di sini, berarti xn nilainya adalah tetap seperti tadi, kemudian xn plus 1 kita isi dengan xt-nya, yaitu 1,75. Dan ini akan berlanjut lagi. Kita cari, ada data xn, ada xn plus 1, kemudian kita cari fungsinya. Ini adalah fungsi xn negatif, fungsi xn plus 1 positif. Kemudian perkalian dari dua fungsi ini mendapatkan nilai negatif, sehingga kita ambil nilai xt adalah penjumlahan dari xn, kemudian xn plus 1, kita bagi menjadi 2, yaitu 1,625. Setelah xt kita dapatkan pada kolom yang baris yang ketiga, maka kita akan menghitung fungsi dari xt, yaitu minus 0,94335. Nah, kemudian setelah fungsi xt didapatkan, maka kita kalikan dengan fungsi xn. Minus dikalikan dengan minus ketemu positif. Nah, ketika positif, pada baris yang keempat, nilai xn akan diisi dengan xt. Dan xn plus 1 nilainya tetap. Berlanjut lagi, dari situ kita tentukan berapa nilai fungsi xn plus 1. Nah, ketika fungsi xn dan fungsi xn plus 1 kita kalikan nilainya lebih kecil dari 0, maka xt adalah penjumlahan dari xn plus 1 bagi 2. Yaitu 1,625 plus 1,75 bagi 2 ketemu 1,6875. Dari nilai xt maka akan dapat fungsi dari xt yang ada, yaitu 0,40942. Sehingga dari fxt dan juga fxn kita kalikan negatif, kita kalikan dengan positif ketemu negatif. Selanjutnya nanti pada baris yang kelima kita akan menempatkan nilai xn sama dengan xn, terus kemudian xn plus 1 ini sama dengan xt. Pada langkah ketujuh ini, kita diminta untuk berlanjut dari langkah keempat, sedemikian seterusnya sampai diperoleh nilai, nah ini, harga mutlak dari fungsi xt lebih kecil dari epsilon atau kontrol kita, di mana nanti posisinya adalah di sini. Ini lebih kecil sampai dari posisi epsilon kita. Nah, baik, pada proses ini akan saya ulangi sekali lagi dari awal. Mungkin tadi penjelasannya ada yang kurang, maka saya akan mulai dari iterasi 1 sampai kepada iterasi tak hingga yang ada pada slide ini, slide bagian akhir. Nah, yang pertama, ini langkah menggunakan metode setengah interval iterasi, itu kita meliputi xn di sini, kemudian xn plus 1, kemudian xt, ada fungsi terhadap xn, fungsi xn plus 1, fungsi xt, kemudian yang terakhir adalah perkalian dari fungsi. Yang pertama kita akan menaruh angka, dan angka itu bebas. Nah, di sini kebetulan memilih angka 1 sebagai xn, dan xn plus 1 sama dengan 2. Ini dulu yang kita pasang. Kemudian dari situ kita akan menghitung fungsinya, yaitu fungsi xn, kita masukkan kepada fungsi dalam soal, ketemu min 4, kemudian fungsi xn plus 1 ketemu 3. Nah, kita kalikan, ini kita posisinya sudah masuk ke flowchart yang nomor 2. Kemudian flowchart yang ini, apabila fx 0, kemudian dan fx n plus 1 dikalikan, posisinya itu lebih kecil dari 0, maka kita akan menghitung nilai xt. Ini kita kalikan, min 4 kali 3 ketemu min, berarti di bawah 0 atau lebih kecil 0. Maka kita akan menghitung berapa nilai xt sesuai dengan yang ada pada flowchart ini, yaitu xn plus xn plus 1 dibagi 2. Artinya 1 plus 2 sama dengan 3 bagi 2 ketemu 1,5.
Nah, 1,5 ini adalah xt, kemudian kita bisa menghitung fungsi yang ada pada xt, yaitu kita masukkan ketemu min 1,875. Nah, setelah itu masuk, tadi sudah dihitung fungsi xt, itu yang ini, kita hitung. Kemudian masuk pada perkalian fungsi xt dan fungsi xn. Yang ini ada di sini. Nah, kita kalikan. Posisinya adalah negatif, fungsi xn dengan fungsi xt, kita kalikan maka akan ketemu positif. Kalau sampai kita ketemu positif, maka xn yang akan kita pakai adalah xt, kita ambil dari xt, dan xn-nya, xn plus 1-nya adalah tetap. Kalau sampai negatif, maka nanti akan berkebalikan. Nah, kebetulan di sini adalah positif, maka yang kedua kita pakai xn-nya 1,5 dari xt, kemudian yang xn plus 1 tetap, yaitu 2. Dari situ kita bisa mendapatkan nilai fungsi yang pertama minus, kemudian fungsi yang kedua, xn plus 1 tetap 3, kemudian ini kita kalikan, posisinya adalah lebih kecil dari 0, sehingga xt adalah penjumlahan dari xn plus 1, 1,5 plus 2 sama dengan 3,5, kita bagi 2 ketemu 1,75. Nah, dari xt ini, kita akan menghitung fungsi terhadap xt, ketemu 0,17187. Setelah itu, fungsi xt kita kalikan dengan fungsi xn. Positif dikalikan dengan negatif, ketemunya negatif. Kalau di sini ketemu negatif, maka xn-nya tetap, yang berubah adalah xn plus 1. Kita ambilkan dari nilai xt yang sebelumnya. Sehingga dari sini, prosesnya akan berlanjut. Kita akan mencari fungsi pada xn, kemudian xn plus 1 kita dapatkan lagi. Ini positif, xn negatif, xn plus 1 positif. Kemudian kita kalikan, otomatis kan lebih kecil dari 0. Maka xt-nya ini pada baris yang ketiga adalah penjumlahan dari xn plus xn plus 1 dibagi dengan 2. Maka 1,5 plus 1,75 bagi 2 ketemu 1,625. Xt ketemu, maka fungsi di xt ini juga akan ketemu, yaitu minus 0,94335. Setelah fungsi xt ketemu, kita kalikan dengan fungsi xn, di mana negatif kalikan negatif ketemu positif. Kalau positif, maka xn sama dengan xt. Nah, ini lihat xn sama dengan xt, dan xn plus 1-nya tetap pakai yang di atasnya ini. Ini berlanjut menghitung fungsi yang ke xn, kemudian fungsi xn plus 1, setelah itu ini negatif ketemu positif, ya negatif lebih kecil dari 0, maka nilai xt yang pada di baris 4 ini adalah penjumlahan dari xn plus 1, sehingga kita dapatkan angka 1,6875. Dari situ fungsi dari xt juga ketemu positif. Nah, setelah itu fungsi xt dan fungsi xn kita kalikan. Positif dikalikan dengan negatif, maka ketemunya negatif. Ini akan berlanjut terus sampai iterasinya tak hingga. Nah, pada waktu itu, di posisi xt sama dengan 1,73205 ini didapatkan nilai fungsi xt yang nilainya sudah 0. Gitu. Sehingga posisi nilai ini lebih kecil dari nilai epsilon yang ada. Nah, sampai di sini semuanya sudah selesai. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pembelajaran metode numerik dengan tema metode setengah interval. Semoga kita bisa mendapatkan pemahaman dan kemanfaatan dari apa yang kita pelajari. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.